Keluarga Prabowo dan para kroni menjadi pelaksana proyek makan bergizi gratis, program populis yang syarat KKN. Saya Andri Arfian dan inilah Opini Tempo. Presiden Prabowo Subianto tampaknya konsisten menjalankan pepatah yang diucapkannya dalam sebuah pidato pada Maret 2025. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Pelbagai kritik dan keluhan tak kurang-kurang disampaikan. Mulai dari mutu makanan yang buruk, distribusi yang berantakan, hingga vendor yang gulung tikar karena tak dibayar. Tapi, perbaikan masih jauh dari harapan. Lebih dari sekadar dijalankan tanpa perencanaan yang matang dan minim transparansi, program unggulan Prabowo untuk meningkatkan gizi anak itu bahkan jadi ajang bagi-bagi proyek buat para kroni. Berlangsung serentak pada 6 Januari 2025, program itu punya target ambisius, yakni menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini. Makan bergizi gratis, kerap disingkat menjadi MBG, menyedot anggaran negara 71 triliun rupiah. Jika konsisten terserap, angka itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga pertengahan tahun ini. Di tengah cekaknya anggaran, keberlanjutan makan bergizi gratis kini dipertanyakan. Program itu juga berpotensi memicu risiko fiskal di kemudian hari, dari bengkaknya utang negara hingga kenaikan pungutan pajak. Tapi dengan politik komandonya, Prabowo memaksakan makan bergizi gratis segera terwujud apapun caranya. Kebijakan ini merupakan pengejawantahan janji kampanye Prabowo pada pemilihan presiden 2024. Dipercaya mendongkrak perolehan suara Prabowo dalam pemilihan umum, makan bergizi menjadi program populis yang tak disiapkan dengan saksama. Berbeda dengan penerapannya di negara lain, seperti Cina, Jepang, atau Finlandia, kebijakan ini tak melibatkan publik dalam perencanaan. Pelaksanaan MBG juga minim konsultasi dan koordinasi antara pemerintah dan para pelaku, termasuk masyarakat. Tanpa konsultasi, akseptabilitas sebuah kebijakan tak dapat diuji. Minim koordinasi, program menjadi centang perenang, termasuk soal kepastian pendanaan. Mengabaikan seluruh proses, mesin birokrasi bergerak semata atas dasar perintah presiden. Di tahap implementasi, sama porak-porandanya. Pengadaan tanpa tender telah menjadi pintu bagi praktek kolusi dan nepotisme. Investigasi Tempo menemukan sejumlah mitra yang ditunjuk Badan Gizi Nasional merupakan pendukung Prabowo dan kader Partai Gerindra pada pemilu 2024. Salah satunya, Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional yang mengelola dapur di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, dan Depok, Jawa Barat. Prabowo bahkan menjadi pendiri sekaligus pembina yayasan ini. Adik dan anak Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo dan Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit, duduk sebagai anggota pembina bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjadi bendahara yayasan. Nama lain yang muncul adalah Lenis Kogoya. Lewat Yayasan Prabu Center 08, staf khusus Menteri Pertahanan itu mengelola dapur di Bangka Belitung, Bali, Banten, Bengkulu, dan Jakarta. Ada pula Yayasan Bosowa Bina Insani yang didirikan pengusaha Aksa Mahmud. Erwin Aksa, anak Aksa dan politikus Partai Golkar yang
Jadi hari ini aku makan minyak. Boleh nggak? Aisan, Apa? kamu tidak memikirkan perutmu. Jadi tadi aku udah ngomong ke Dedi, boleh gak aku Makan. makan mie? Makan. Terus kata Dedi boleh. Terus aku ngomong, aku tunggu dulu soalnya dulu juga punya mie. Terus kan udah janji aku boleh makan mie. Kamu makan. Bikinin mie makan. Ini makan siang. Jam 5 dia pulang nih.